Hello guys, yes. Ya, kembali lagi bersama Master Stevie Lengkong, senam otak juara Uni Health. Uni Health So Farmasi. Apa kabar semua teman-teman yang berada di live Facebook saya ini, dan juga video ini akan saya share juga di channel YouTube saya, gitu ya. Dan pada siang hari ini bangga banget, senang banget saya bersama rekan saya, sahabat saya, kakak saya ya, yang begitu bersahaja, baik hati, dan pasti tiada yang tidak kenal ya orang yang satu ini. Wah, figurnya penuh dengan senyum ya, dan suara juga bagus, bernyanyi. Nah, siang hari ini mau ngapain coba? Siang hari ini kami, terutama saya lah ya, mau mewawancara Wiwin Ciri. Mewawancara Bapak FX Coach Harjito. Ya, apa kabar Pak Coach? Luar biasa. Nah, itu yang saya tunggu. Jawabannya luar biasa. Kalau biasanya kan baik. Nah, tapi sekarang ini ada terjadi perubahan ya. Waduh. Seneng banget ketemu Pak Kus nih ya. Di ruko kita ini fantastis banget. Kita akan kupas-kupas. Kita akan kupas sedalam mungkin ya, kita gali sedalam mungkin informasi dari Pak FX Coach Harjito mengenai satu tema yang luar biasa, yaitu temanya Happy Retirement. Yeay. Ting, 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 ting. Happy Retirement gitu Pak Kos. Happy retirement. Yes. Berarti kan kalau happy retirement kan artinya apa? Pensiun yang bahagia. Oh, pensiun yang bahagia, pemirsa, gitu ya. Oke, nah Pak Kus, kita langsung nih Pak Kus ya. Ya. Biar ini kan, kalau live kan berarti kan nggak ada settingan. Nggak ada settingan. Jadi apa adanya yang keluar. Output itu berdasarkan inputnya kan. Betul. Jadi apa yang Pak Kus sampaikan itu sudah pasti hasil pengalaman. Betul ya? Betul sekali. Hasil pengalaman yang mana sudah puluhan tahun, dan sekarang Pak Kus begitu bahagia. Kelihatan nggak pemirsa? Kelihatan nggak? Kelihatan ya wajahnya ini banget ya. Bahagia, terus ceria gitu. Berarti kan ada sesuatu di baliknya itu, ya. Baik, kita langsung aja Pak Kus. Saya ini tidak ada settingan, tapi walaupun konsepnya sudah ada ya di pikiran gitu ya. Karena Pak Kus adalah pelaku, Pak Kus adalah saksi, Pak Kus adalah yang sudah merasakan, gitu ya. Jadi menurut Pak Kus, apa sih happy retirement atau pensiun deh? Pensiun itu apa? Monggo Pak Kus. Ya. Jadi sambil santai. Jadi ini semua yang menonton, juga terutama kawan-kawan, ngapunten, kakakku, abangku, Kang Masku, kakak wanita. Berarti kalau kakak wanita? Mbak Yu. Mbak Yu ya, Mbak Yu semuanya, setoyo, nggih. Ini saya menyampaikan video ini, video happy retirement untuk Kang Mas dan Mbak Yu semua, kakak-kakakku semua bisa mendapatkan informasi, wawasan. Ujungnya itu adalah ternyata menyenangkan, happy. Pensiun itu jadi happy, bukan menakutkan. Begitu ya Pak Gus ya? Oke, monggo Pak Gus. Ya. Saya kebanyakan ini nih, Wiwin Ciri. Jadi apa itu? Pensiun itu sebetulnya gimana? Atau Pensiun, yang dirasakan ya. Pak Gus lah? Pensiun itu sebenarnya banyak orang beranggapan bahwa pensiun itu berarti akhir dari segalanya. Yeah. Nah, memang biasanya mereka punya target di dalam perusahaan, kemudian karirnya sudah cukup tinggi, dan pada saat pensiun dia sudah harus mulai dari nol. Nah, banyak yang mengatakan bahwa pensiun itu seperti malapetaka. Tapi sebenarnya pensiun itu adalah hanya ibaratnya hanya pindah status saja. Pindah status atau jadi, pindah kuadran? Pindah status ya. Kalau dulu dia bekerja kepada institusi, karena pensiun itu hanya dikenal di institusi. Kalau orang dari awal memang dia bekerja sendiri, dia nggak pernah pensiun. Wirausaha, dia nggak ada pensiun, nggak ada. Oh gitu. Pensiunnya pada saat dia udah benar-benar sudah tidak bisa melakukan pekerjaan itu, baru pensiun. Tetapi kalau di institusi kan dibatasi oleh
usia. Ya. Usia itu batasin. Seperti umumnya perusahaan tuh batasi pada masa saya 56. Oke. 56 tuh harus sudah pensiun. Iya. Nah, kita ikut aturan pegawai negeri pada masa saya dulu ya. Jadi Iya. 56. Sekarang berubah jadi 60 pun kita tetap 56 di swasta. Nah, pada usia itulah kita sudah harus menyerahkan semua tugas-tugas kita. Iya. Padahal pada usia 56 itu bukan berarti orang sudah tidak bisa apa-apa kan. Nah, dari situlah seharusnya orang menjadi merasa bahwa waduh saya udah tua. Dari pikirannya Dari ya. pikirannya. Saya udah tua gitu. Nah. Oke. Nah, justru disitulah kita kalau kita itu ibaratnya kalau kita dari SD, SMP, terus kuliah, dunia kerja. Jadi ibaratnya kayak kuliah ke dunia kerja kan. Nah, waktu kuliah ke dunia kerja kan ada perubahan. Iya. Nah, sebenarnya kembali aja dari kerja kembali ke pensiun. Itu ibarat sebagai suatu perjalanan hidup saja yang harus kita nikmati. Itu bukan kayak naik level tangga atau sejajar atau malah ke bawah? Menurut saya tidak ada bawah atau tergantung dari posisi kita. Coba gimana Pak? Kalau di dalam marketing kan ada yang namanya life cycle ya, product life cycle gitu ya. Sama juga kalau di manusia juga sama. Pada saat dia ada product life cycle, pada saat dia di puncak karir dia turun kan. Nah pada masa pensiun seakan-akan turun. Tapi kalau kita bisa mengimprove baik kemauan maupun sikap hidup kita bisa naik lagi. Jadi ibaratnya memang kurvanya pada saat kita punya karir 40 tahun dia masih di puncak-puncak sekian. Bukannya kurvanya begini Pak? Gimana? Saya potong nih. Kurvanya bukannya misalnya kenaikan 2 tahun kah, 3 tahun, 5 tahun naik begini terus rata lagi, terus naik lagi sedikit, rata lagi kayak tangga gitu kan. Nah pas di usia berapa tadi pensiun misalnya 56, dia mulai turun. Turunnya itu gitu loh. Sebenarnya nggak langsung turun dia punya biasanya udah banyak anak-anak muda yang tampil. Jadi artinya dia sebenarnya istilahnya kalau dalam perusahaan biasanya udah mulai berkurang, muncul calon-calonnya pengganti gitu kan. Nah pada saat dia mulai udah pensiun, udah turun, sebenarnya kalau kita menjaga apa? Semangat kita waktu pensiun tuh nggak akan jatuh sekali. Nah ini penting nih pemirsa nih kita bahas di sini nih. Itu pas momen kapan Pak? When-nya ini rasa apa istilahnya? Bukan kehilangan, rasa udah mulai terancam. Nah mungkin begitu. Itu yang Pak Kus rasakan di mana misalnya waktu itu? Saat menginjak usia 50 tahun. 50 tahun. Jadi pada saat 50 tahun saya bergabung dengan komunitas 50 tahun. Jadi 50 tahun plus saya masuk komunitas itu. Jadi kalau saya sarankan teman-teman itu juga masuk dalam komunitas sesuai dengan usianya. Kalau dia komunitas 40 ya 40. Karena pada usia 40 dia ada yang harus dikejar. Lingkaran temannya juga situ. Benar dengan temannya. Kemudian pada waktu usia 50 saya bergabung dengan 50 plus. Disitulah kita bukan mental, lebih ke siap mental. Mental kita untuk menghadapi 50 tahun ke depan seperti apa. Nah, apakah Pak Kus membuat sendiri komunitas 50 plus itu? Ada ya kayaknya? Ikut ya? Komunitas itu. Ikut ke sana. Tapi apakah Pak Kus tidak tergerak juga untuk membuat komunitas dari kawan-kawan yang menjelang MPP ya namanya, masa pra-pensiun dan setelah pensiun? Itu beda tujuan. Kalau memang yang 50 plus itu dia akan secara general. Nah, tapi setelah saya pada saat 50 tahun, akhirnya saya mencari teman komunitas. Komunitasnya. Pada saat pencarian itu, akhirnya kan gini, sesuai dengan hobi. Kalau orang hobinya tenis, dia akan menjadi kelompok orang tenis. Jadi spirit hidupnya naik. Kemudian kalau dia suka menyanyi, dia akan mencari komunitas itu. Nah, pada saat saya dalam pencarian, saya bertemu dengan Mr. Tevi. Jadi Mr. Tevi ini, jadi
komunitas baru saya setelah Oke. saya bergabung dengan 50 Plus. Saya menemukan komunitas baru. Kapan ketemunya kapan itu, Pak? Ketemunya pada saat Di titik mana itu ya, ketemunya? saya setelah pensiun, saya ada beberapa usaha yang saya lakukan. Nah, apa Jadi, sebutkan Pak biar teman-teman Nah, yang sedang menjelang pensiun atau sudah pensiun ya, juga tahu. pada saat itu saya bergabung sama beberapa teman untuk Oke. bisnis box, Box. Tapi kemudian lama saya ikut ternak, Ternak, ikut ternak, ternak duit. bukan ternak ayam. Ayam pemirsa. Ternak ayam walaupun saya nggak punya background. Di tapi daerah mana? Di Di sini. daerah Setu, jadi Oh. dekat apa? Bogor. Bukan Setu itu Bekasi. Bekasi juga, Kabupaten iya. tapi dia. Oke. Nah, kemudian secara bersama Seru. saya bikin kafe ini. Oh, Ya, kafe ini. keren banget. Jadi pada saat itu saya secara tidak sengaja itu kan Mr. Steffi datang nih pada satu dengan Pelanggan. komunitasnya pelanggan. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dan ternyata komunitas tentang hidup sehat. Jadi komunitas tentang hidup sehat. Nah akhirnya sangat menarik sekali karena dari komunitas itu tidak hanya jadi saya ada 3 hal yang saya rasakan di dalam Oke. komunitas itu adalah happiness, Healthy. dan yang satu Wealthy, ya. yes. Orang mengatakan ada Bahasa happiness. Indonesianya apa tuh? Kebahagiaan. SPBS kalau nggak salah. Apa? Bahagia, Bahagia. kemudian apa tadi kita? SPBS ya. Happiness, healthy, wealthy. Wealthy. Ya. Kalau saya sampaikan di sini sehat, pintar, bahagia dan sejahtera. Oh. Saya bikin sehat SPBS, sehat, pintar, bahagia dan sejahtera. Ulang lagi Pak. SPBS. BS. Sehat, Sehat, pintar, bahagia, dan sejahtera. Tepuk tangan dong. Karena apa? Menurut saya memang pada usia masa pensiun ini memang yang nomor 1 adalah bahagia. Ais. Karena kalau kita bahagia akan sehat jiwa dan raga. Wah. Karena kita kata mensana in corpore sano. Artinya? Corpore sano ya. Main di sana tapi obok-obok di sono. Maksa banget pemirsa ya. Mensana In corpore sano. in corpore sano. Di dalam Badannya sehat badan yang sehat terhadap jiwa yang sehat. terhadap jiwa yang sehat. Sehat ya. Coba pemirsa, Pak Kus ada telepon dulu coba. Silakan Pak Kus. Minta maaf ya. Saya sambil ngobrol dulu, tenang aja. Nah, jadi itu ya pemirsa ya. SPBS itu adalah komunitasnya Pak Kus Harjito yang mana Tapi nanti aku ditunggu sebentar ya kalau aku masih ada yes. wawancara. Tuh, Nanti keren ya. datang, nanti aku kasih kode ya. Banyak bisnisnya beliau. Di luar itu kalau ada kode aku baru masuk ya. Keren ya. Siap. Nah, itu dia. Kita langsung masuk ke sesi 2. Yes, segmen 2 ini keren banget. Tadi Pak Kus di akhir segmen 1 menceritakan komunitasnya Pak Kus, namanya komunitas SPBS. Bukan SPBU ya. SPBU itu kan apa bahan bakar ya. Bahan bakar. Tapi untuk memudahkan mengingat komunitasnya Pak Kus, bolehlah SPBU, tapi U-nya diganti apa? S. Artinya Sehat, sehat, pintar, bahagia, dan sejahtera. Sejahtera. Tepuk tangan. Tepuk tangan bersuka-suka. Tangan di kepala, tangan di pinggang. Yeay, itu salah satu bukti kebahagiaan. Langsung sekarang di segmen 2 nih Pak Kus. Wes, langsung. Ini pasti semua pensiunan atau bahkan sebelum pensiun, artinya pra-pensiun, rasa ini yang dirasakan banget. Pertama, terancam, ketakutan, kehilangan. Betul ya Pak ya? Terancam, ketakutan, kehilangan. Gitu ya. Sehingga istilah di luar itu namanya post power syndrome. Sebelum saya jauh melangkah ke depan, saya nanyanya ke Pak Kus. Oh, iya, boleh. Bagaimana how to handle terancam, ketakutan, kehilangan. Itu kan pasti Pak Kus rasakan
menjelang Pak Kus memutuskan saya pensiun dini gitu ya. Monggo Pak Kus. Itu memang benar. Itu setiap orang pada saat masa pensiun pasti akan mengalami post power syndrome. Itu pasti dilakukan. Kalau di perusahaan saya itu pada usia 56 pensiun. Usia 55 kita harus menyerahkan tugas kita kepada pengganti kita. Di usia berapa itu? 55. Jadi 1 tahun sebelum pensiun. Setahun sebelum pensiun, pemirsa. Jadi sebelumnya itu kita harus bisa menyiapkan atau mendidik orang agar saat kita pensiun sudah nggak diganggu lagi. Mendidik atau mentraining gitu ya? Mentraining. Orangnya ini dipilih oleh Pak Kus atau perusahaan yang pilihkan? Saya yang pilih. Oh oke. Saya yang pilih. Jadi Kandidat. pada saat kita mencari, kalau di dalam ada, kita cari di dalam. Kalau enggak, keluar. Orang dari luar. Oke. Pada saat wawancara, dia harus dengan saya. Sebentar. Pada saat apakah itu dari orang dalam atau dari luar? Itu. Bukankah di situ titiknya Pak Kus langsung kayak berasa sendiri? Nih gue udah mau di. Nah, gitu kan, justru itu di perusahaan saya itu penggantinya harus disetujui oleh saya karena itu akan secara psikologi dia akan seperti adik gitu ya. Iya. Karena saya menerima kebetulan pengganti saya itu punya karakternya hampir mirip dengan saya. Oh gitu. Jadi saya menganggap dia sebagai adik. Jadi kalau pada saat kita berganti bukan bawahan ya. Bukan bawahan. Adik jadi ya. artinya saya menyampaikan ilmu-ilmu saya pun akan ikhlas. Tapi kalau saya ikhlas atau full heart atau 3/4 heart gitu. Justru itu menjadi pertanyaan dari teman-teman saya. Itu. Ini penting. Saya hire dia nggak lama karena memang programnya masih setahun lagi saya siapkan ya. Pada waktu ini saya di usia 54 memang saya udah rekrut dia. Karena di 55 saya harus menyerahkan tugas-tugasnya. Adiknya Pak Kus ini, maksudnya adik di kantor ya? Adik kantor. Itu usia berapa waktu dia? Oh masih muda, dia masih 40-an, masih 40 tahunan, 40 tahun. 40 tahun. Tapi saya melihat dia matang. Hari-harinya itu jadi asistennya Pak Kus di bidang. Iya, asisten. Okay. Tetapi itu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Biasanya tanda petik dengan penggantinya itu pelit. Iya. Pelit. Artinya dia sedikit-sedikit sange sehingga dia akan ketergantungan. Sakarepmu pokoknya gawe opo gitu. Artinya gini, itu ada beberapa pengalaman dari teman saya yang mau pensiun itu juga kalau memberikan sedikit-sedikit tuh belajar sendiri, emang lu gampang. Aku dulu juga belajar sendiri, seperti itu ya. Tapi bagi saya juga teman-teman katakan kok aneh ya Pak Kus ya, kok ngajarinya semuanya, bahkan laptop saya kasih ke dia untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari luar, sehingga pada saat nanti saya pensiun kan sudah nggak ada lagi. Jadi sejak dia menjadi asisten dan pengganti saya, justru saya tukar yang kosong saya pegang, yang laptop saya dia kasih ke dia, sehingga dia bisa langsung mengerti diri aktivitas saya itu seperti apa. Dia menjawab behalf of me ya, tapi semuanya dilakukan oleh dia. Itu seperti itu. Sampai makanya kok aneh ya, tapi teman-teman tidak punya tahu rencana saya bahwa saya akan, kalau dia sudah siap, saya akan lebih cepat meninggalkan ini daripada saya harus berlama-lama sampai menunggu masa pensiun. Gitu. Wah ini menarik, pemirsa ini menarik. Berarti selain full heart-nya Pak Kus sudah menyiapkan kurikulum lah menurut saya itu kalau di sekolahan itu ya. Kurikulum langkah 1, 2, 3, langkah 2A, 2B, 2C sampai langkah 11, langkah 100, ini keren ya, dan itu langsung dikasih tahu ini loh ya kurikulumnya, kamu lakukan ini. Ibarat kalau 1 tahun itu 365 hari, itu semua udah jelas. Ininya ya, job desk-nya itu ya Pak ya. Wah keren. Nah, tapi gimana how to handle your feeling, sir? Dengan mau mengasih itu kan pertama dari pola pikir ya. Iya. Betul. Coba gimana Pak Kus pas rasanya itu? Jadi, memang saya melihat dan melihat teman-teman yang pada saat masa pensiun itu, itu pada usia 55 dia harus menyerahkan semua pekerjaan kepada penggantinya.
sepertinya kondisi itu banyak yang tidak ikhlas ya. Seperti yang kok saya nggak Nah, itu rasanya Nah, itu handle. nah. Itu ada nggak perasaan itu di Pak Kus sendiri? Saya tidak mengalami itu. Oh, keren. Saya Karena udah tidak persiapan. mengalami karena begitu saya lihat teman-teman saya yang menjelang pensiun pada usia 1 tahun itu seperti galau gitu. Jadi dia dibutuhkan oleh perusahaan tapi seperti tidak dihargai gitu loh. Begini, berarti saya ambil kayak begini. Aduh, gimana ya? Maksudnya, Gimana? misal kita mau jalan gitu Pak Kus, ke arah misalnya sekarang ini Bekasi mau ke Mangga 2 Square, Ancol gitu ya. Kita udah siap dulu, oke nanti perjalanan sekian menit nanti saya harus berhenti dulu di mana gitu ya, nanti lampu merah gitu ya, main mapping gitu ya. Sementara kalau yang lain-lain nggak tahu ujungnya itu mau kemana, cuma dibilang saya mau ke sana. Bekasi mau ke sana gitu. Tapi nggak ada persiapannya, harus bawa bekal apa gitu kan. Dan kita harus tahu situasi. Contohnya kalau kita mau ke Mangga 2, kita tahu di mana sih saat jalan-jalan yang padat. Yang padat di Asia itu kita nggak bisa bergerak sama sekali. Kalau misalkan contohnya kalau di Mangga 2 di jalan sepanjang itu ya Gunung Sahari. Itu misalkan kalau lewat bawah ya. Kalau di atas ya yang jalan apa tuh yang tol Ancol. Dekat tol Ancol itu ya, itu kalau turun udah padat. Seperti itu saya juga sudah membayangkan bahwa nanti perjalanan saya ending saya di kantor Union misalkan itu saya udah selesai. Jadi tapi saya melalui masa-masa di mana masa crowded, masa di mana saya akan merasakan sesuatu ketidaknyamanan, yaitu pada 1 tahun sebelum pensiun itu, di mana saya harus tetap ke kantor, tetapi saya tidak punya otorisasi lagi. Nah, artinya itu saya anggap sebagai satu kemacetan. Pasti akan satu yang sangat boring sekali. Betul. Nah, hal itu akhirnya saya skip. Saya skip karena kalau saya boring bisa jadi saya pada saat penjudian sudah nggak mood lagi. Nah, itu masa itu saya skip. Jadi saya berusaha untuk mendidik pengganti saya secepatnya sehingga saya tidak akan mengalami masa yang crowded itu, yang masa-masa itu. Jadi itu saya skip sehingga saya memang 2 tahun sebelum pensiun saya mengajukan pensiun dini. Bentar, berarti menurut saya sih, saya simpulkan ini pemirsa ya, saya simpulkan Pak Kus bukan mempersiapkan pensiunnya Pak Kus di 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, tapi Pak Kus sudah mempersiapkan jauh 20 tahun mungkin 25 tahun sebelumnya. Saat Pak Kus join di situ, saya udah tahu nih nanti umur 56 atau umur pensiun saya akan pensiun. Berarti Pak Kus sudah siapinnya dari awal itu, betul atau betul? Sebetulnya nggak seperti itu. Tapi gimana? Nggak seperti itu. Jadi pada saat saya masuk juga saya nggak pensiun dong. Oh, ingin ngejar karir dong. Jadi kesadarannya itu di mana? Kesadarannya 5 tahun sebelumnya kah? Atau pas usia 4 atau 5 tahun sebelumnya. Jadi itu pun saya juga pada waktu itu saya berlibur ke Madiun bersama keluarga. Nah, jadi itu melihat contoh. Kita kebetulan ada reuni di Solo, di Solo. Jadi dari Madiun kita sengaja naik mobil karena pulangnya kita mampir ke Solo dulu, habis Solo baru ke Jakarta. Jadi memang sekarang saya jarang naik mobil sendiri, tapi memang pada waktu itu sengaja. Pada saat di hotel banyak saya kan bersama dengan keluarga jadi lama kan, karena dari Madiun kemudian ke Solo dulu, kemudian ada dan sebagainya. Di situ sudah kita rencanakan dengan keluarga. Saya mencoba kalau tahun depan bagaimana ya kita harus rencanakan. Jadi artinya 1 tahun sebelum saya mengajukan itu saya sudah diskusi dengan keluarga. Itu jadi akhirnya memang istri juga termasuk mencari lokasi di sini juga dengan istri. Itu sebelum saya pesan ini ya, juga sebelum pensiun. Jadi pada saat saya pensiun tapi setengah tahun kemudian baru penyerahan. Jadi itulah yang saya katakan itu harus dibicarakan dengan keluarga. Nah, bagaimana sekarang kita lebih lanjut lagi nih Pak. Bagaimana dengan kebanyakan senior-senior yang menjelang pensiunnya itu belum ada persiapan seperti Pak Kus. Kira-kira saran Pak Kus gimana ke kawan-kawan? Iya, memang saran saya memang kita harus
belajar dari teman-teman. Cari komunitas. Ya, cari komunitas. Oh, Jadi bukan nunggu dikabarin tapi mencari tahu. komunitas ya. Seperti yang kemarin sebelum saya masuk usia 50 saya mencari komunitas 50 tahun. Kemudian setelah saya pensiun pun saya berusaha mencari komunitas yang sesuai dengan saya. Ya. Jadi artinya pensiun juga berarti diam. Iya. Kalau pensiun itu diam berarti udah kita akan menjadi mati. Yes. Nah, kita kadang-kadang orang berpikir cari pensiun itu cari duit supaya ini enggak juga. Yeah. Kadang-kadang kita berpikir adalah kita mencari uang pasti iya. Iya. Iya kan? Tetapi yang paling penting adalah mencari kebahagiaan dan kesehatan. Yes. Karena dengan dua itu kita bisa mencari uang. Betul. Gitu kan? Jadi kalau kita sakit, kita nggak bahagia, mencari uang akan susah. Betul. Jadi cari komoditas yang saling menguatkan, saling memberikan spirit, dan itu yang paling penting. Kalau saya di mana komoditas yang nomor satu adalah happy and healthy dulu. Happy, wealthy, happy dan healthy. Healthy. Yes. Nah, otomatis wealthy akan menyusul. Gitu. Keren. Wah, ini menarik ya. Happy, healthy, wealthy. Bahagia, sehat, dan sejahtera. Kalau di Indonesia kan SPBS. Artinya Pak Kos? Sehat, pintar, bahagia, dan sejahtera. Wow. Bener loh. Kalau kita sering ketemu dengan orang-orang pintar seperti Steffi ini, kita jadi lebih pintar. Kita banyak belajar dengan orang-orang. Jadi artinya pada saat kita pensiun, itu kan pada saat kita bekerja itu kita kan spesifik ya. Yes. Contohnya saya itu di bidang keuangan. Jadi angka dari pagi sampai malam angka. Berapa tahun Pak Kos main angka? 25 tahun. 25. Angka saya tuh muka saya udah kayak kalkulator deh. Gak perlu dites, udah jelas. Dan sejak saya pensiun, saya bertemu dengan komunitas sehat. SPBS lah. SPBS. Itu komunitas kita ya pemirsa, sekalian pengumuman nih. Jadi kita dipaksa untuk belajar, improve. Yang dulunya nggak bisa ngomong, jadi pintar ngomong. Yes. Yang biasanya tidak bisa menawarkan sesuatu, jadi kita belajar menawarkan. Awalnya juga ada kesulitan. Awalnya sangat kesulitan sekali. Dan apa saya tuh kesulitannya? Kesulitannya adalah merubah mindset. Jadi sepertinya aku nggak bisa gitu loh. Yang pertama kali aku nggak bisa ngomong kayak Mr. Steffi ya. Aku nggak bisa ya orang misalkan untuk menawarkan sesuatu. Nah, tapi biasanya kalau komunitas kita saling mendukung ya kita menjadi berubah. Berubah karena ada pelatihan, SPBS ada ya. Apa? Itu berarti SPBS bisa jadi P-nya itu Pak. Pintar. Bukan hanya pintar, Pak. Apa? Produktif ya. Terserah yang mau ngasih. Saya jadi batuk. Pokoknya SPBS bukan SPBU ya. Berarti Pak Kos meningkat lagi nih. Wah, segmen 3. Ping 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 ping. Segmen 3. Ping. Kalau sudah meningkat tadi sudah menghandle-nya ya. Pertama di sesi 1 adalah bagaimana menghandle ketakutan, kehilangan gitu ya, terancam ini. Langsung masuk ke segmen 2 adalah happy, healthy, wealthy. Nah, segmen 3 itu adalah produktif, SPBS, sehat, produktif, bahagia, sejahtera. Supaya sejahtera harus produktif. Nah, supaya produktif harus sehat dulu. Harus sehat. Nah, berarti ini ada 2 rel, kalau ibarat kata kereta api nih Pak ya, ada 2 rel. Relnya pertama sebagai pilihan, 1 dan 2 ini. Para pensiunan atau MPP masa prapensiun dikasih 2 pilihan. Menurut saya, produktifnya bercocok tanam, berkebun, beternak. Iya, saya udah kali peternak juga. Atau produktif yaitu dengan selling, menjual gitu Pak Kus. Iya kan? Nah, menurut Pak Kus gimana? Coba dibahas Pak Kus. Yang ini nih, 2 ini kan Pak Kus mengalaminya juga dong. Saya supaya ada gambaran ya. Sebetulnya
itu sudah saya lakukan juga, misalnya dengan beternak ya, Ya. beternak atau Yang nomor pertama tadi ya. karena saya berkebun belum pernah. Beternak itu banyak namanya faktor-faktor Yang suksesnya. Oke. Nah, yang paling sedih itu faktor kegagalannya itu faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya. Contohnya gini, saya dulu di ayam, Mm-mm. kita sudah namanya prestasi ya, kalau di sana IP ya, kayak pencapaian kayak itu sama dengan nilai gitu ya, Iya. nilai itu tidak dari berat badannya, kemudian sampai pengeluarannya itu ada kriteria lah. Ya. Ibarat kalau di rapot kita bagus, Udah udah bagus pokoknya kalau dilihat di rapotnya gitu ya. Iya. Kinerja kinerjanya peternak tuh oke. bagus banget. Tapi di luar harga turun, Oh. harga pakan naik, itu dikendalikan oleh Dari luar eksternal kita nggak bisa kontrol. Nah, betul. akhirnya secara total kita akan gagal. Nah, itu namanya. bagus Ini nih yang saya katakan bahwa mungkin cuaca, kalau berkebun mungkin cuaca ya, Iya. mungkin cuaca. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan dengan maksimal gitu, kadang-kadang akan menjadi tidak ada artinya sama sekali dengan adanya faktor eksternal. Ini benar Itu ya, pemirsa. Nah, itu Betul. ya saya rasakan. Faktor eksternal Pak Kus ya. Faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh lagi alam atau Alam. ayamnya Nah, sakit. Ya, seperti itu. Padahal kita udah bagus, kita udah cocok, dingin, hujan. Itu akhirnya, jadi mereka banyak yang sakit, akhirnya banyak yang mati. Kita sudah antisipasi dengan penghangat Iya. dan sebagainya, sampai ditambah dengan lain, itu memang itu ada ini penghangatnya udah cukup. Secara teori sudah cukup. Tapi ternyata faktor eksternal lagi. yang kita nggak bisa. Belum lagi tambah faktor eksternal itu kita bayar yang jagain misalnya. Nah, itu Pekerja ya? Pekerja Gimana itu sebenarnya memang Itu juga agak ya? sulit ya, itu manusiawi ya. Nggak bisa dikontrol Nggak kan? bisa dikontrol dan itu kita nggak mungkin nungguin dia 24 jam. Iya. Pada saat kita datang dia bisa sesuai. Tapi pada saat kita pulang dia nggak jagain. Kita nggak bisa kontrol 24 Nggak bisa jam. kontrol dulu, nggak bisa kontrol. Tuh pemirsa, Bapak Ibu, Kang Masku, Mbak Yuku, ya kan ini faktor yang pertama itu beternak, berkebun, menanam, bercocok tanam, ya itu faktor eksternal yang paling dominan. dan nggak bisa dikontrol. Berarti pilihan yang kedua yang harus dipilih dong Pak Kus. Betul kan tidak? Untuk produktif itu kan? Iya. Produktifnya kita mau bercocok tanam, modal pensiun, modalnya itu dari duit pensiun mungkin ya, Dari pensiun. dan tabungan dicurahkan semua ke sini. Syukur-syukur sih nggak dicurahkan semua ya, tapi kebanyakan kan karena layo Iya. Pak, Tapi ayo. itu juga harus kita kontrol. Kalau misalkan modal kita sudah berkurang 70%, memang saya harus berhenti. Jadi jangan sampai kita pada waktu Jor, itu, gitu. iya, memang pada waktu awal kalau saya bilang beternak itu jangan sampai dengan hutang. Itu betul. yang kadang-kadang dengan hutang orang merasa punya kas. Jadi sulit dikontrol. Yeah. Jadi kalau pada saat di beternak sebaiknya itu jangan hutang karena hutang itu akan seakan-akan kita masih punya uang. Nice. Nah itu yang paling penting. Sehingga kalau kita hutang ya uangnya udah habis 50% kita nggak berasa. Betul. Jadi kalau pada saat kita ini biasanya kan 100% jadi 125, 120, 100 begitu udah 75% atau 70% kita harus evaluasi. Fantastis. Kita masih bisa atau enggak kita harus memutuskan segera. Putusin ya. Makanya kenapa harus juga ada konsultan. Nah itu juga kan. Iya. Jadi pemirsa ini luar biasa nih materi sebetulnya 3 segmen ini padat sekali ya. Di segmen ketiga ini kita menjelaskan bagaimana produktif. Yang pilihan pertamanya adalah dengan menjadi peternak, mungkin kebun gitu ya, bercocok tanam. Tetap berarti perlu konsultan kan Pak Kus ya. Betul. Nah ini dia penting karena menurut saya nih Pak Kus ya, orang yang menjadi konsultan atau mau jadi coach itu membidiknya nih, maaf banget, membidiknya adalah duit para pensiunan itu Pak. Nah lu kan mau terima duit nih, karena udah di ujung, duitnya itu gue manfaatin. Maaf banget ya buat temen-temen nih ya, yang sedang menjalani bisnis, padahal bukan bisnis, makanya saya kasih tanda kutip bisnis
penggandaan uang dengan berkedok produk, tapi saat menjelaskan bisnis Anda itu lebih dominan sistem, dapat duit segini, nanti segini, duit, produk atau kualitas produknya. Betul ya Pak Kus ya? Itu karena saya dulu pernah jadi pelaku di tahun 2011 di binari sistem. Saya stop. Nanti kalau video penjelasan itu Pak Kus di tempat yang lain. Ini soalnya materi happy retirement. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Tetap semangat ya. Uni Health Family, semangat. Sehat. Yes. Race to the stars. Masih bersama komunitas SPBS. Sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera. Nah, berarti Pak Kus lanjut ke yang kedua. Dan ini juga terakhir segmen kita obrolan ya. Ini yang kedua adalah jualan, marketing, produktifnya dengan menjual. Baik ada produk atau belum punya produk. Ya kan, pasti penawaran banyak nih Pak Gus buat para pensiunan. Udah gawe iku ae kan sampean jago masak toh, bikin ini ae masakan ono lho. Di franchise ini kok ono franchise anyar iku lho gitu Pak. Coba monggo Pak, pengalaman Pak Gus ya. Dos pundi? Kalau kebetulan saya tidak punya pengalaman di bidang yang lain. Karena udah bikin kafe ini. Ya, kalau di kafe ini kan pada saat itu tapi lumayan juga ada hampir 4 tahun ya kita berjalan. Tetapi sebenarnya jadi buat kafe seperti ini memang punya investasi yang cukup besar. Contohnya kita harus punya ruko ya. Kalau kita ruko sewa itu kalau nanti ekonomi atau pendapat tidak sesuai kita akan terbeban. Jebol ya. Jebol. Kemudian kita harus beli meja. Meja itu kalau di kafe, meja-meja yang biasa-biasa pasti kurang menarik juga. Kita beli peralatan, sound system dan sebagainya. Nah, kemudian alat masak. Kemudian kita yang paling utama adalah kita membayar karyawan. Nah, itu yang paling berat bagi kita ya. Bagi pensiunan kalau udah karyawan berarti itu menjadi beban. Nah, beban. Jadi kalau dalam kondisi yang kurang stabil pasti akan menjadi beban kita. Nah, dari situ memang saya evaluasi walaupun 4 tahun berjalan itu kafe, tapi akhirnya saya setahun sebelumnya saya bertemu ya dengan komunitas ini dan saya paralel lakukan mantap. Dan saya bandingkan memang ternyata memang untuk menjadi jadi gini. Dalam suatu bisnis itu harus kita berbicara bahwa adalah investasi. Kalau investasinya berapa, kemudian penghasilan yang kita dapat berapa, itu harus jadi pertimbangan kita. Nah, kalau misalkan saya investasi senilai katakanlah 700 juta. 700 juta. Kalau saya investasikan ke bank gitu, misalnya, atau kita ke mana? Perkreditan. Ya, katakanlah ke produk keuangan lah, produk keuangan yang sekarang kan banyak sekali ori dan sebagainya itu juga lebih harus di atas itu kan. Nah, kalau kita punya returnnya hanya 5%, kecil, 2% itu sama aja kita kerja bakti. Betul. Uangnya bukannya naik tapi justru turun. Nah, itu yang saya rasakan. Apa itu namanya? Ya, mendengarkan inflasi. Bukan. Itu deflasi. Kalau nilai uang itu deflasi. Kalau yang ini kan kita, keren kan saya jadi belajar kan. Jadi kalau harga-harga inflasi. Harga nanti duitnya deflasi. Lanjut Pak Kus. Ya, itu makanya itu hal pertimbangan. Kemudian saya juga salah satu motivasi saya pada saat kita bertemu dengan Mr. Tevi adalah kalau kita misalkan ya kita punya dagangan, punya produk yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, dan saya yakin itu pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi misalkan contohnya kopi gitu, kafe ini kopi ya, tapi terus terang saya nggak bisa minum kopi sebanyak-banyaknya karena saya sudah hipertensi. Jadi saya jualan kopi, tapi saya nggak banyak minum kopi. Berarti gini, Pak Kus ngalami dua hal yang tadi saya ceritain ya, produktifnya itu beternak, main juga ternyata gitu kan.
faktor eksternal tadi. Nah, itu main di sini juga marketing juga atau bikin kafe, makanan. Terus. Jadi yang saya jual itu saya agak, misalkan contohnya saya minum kopinya hanya terbatas. Kemudian makanannya makanan Eropa. Jadi kayak carbonara, kayak fettuccine, itu banyak banget. Itu juga saya kurangin. Makanya saya pikir saya jualan tapi saya mengurangi konsumsi saya gitu. Nah, beda banget dengan komunitas saya yang sekarang ini. Saya memang komunitas ini tentang kesehatan. Dan saya mengkonsumsi 100% dari contohnya apa? Dari bahan alam apa? Contohnya dari bahannya. Dari saya pertama kali yang saya rasakan adalah osteo. Itu dari Osteoporte ya, sekarang jadi osteobooster. Kemudian sekarang ini saya mengkonsumsi namanya Astagold, Astagen dari ganggang itu ya. Dari ganggang laut. Yang air tawar itu membuat kita lebih bugar. Sebentar, itu produk. Jadi Pak jualan, marketing itu dari perusahaan mana atau pabrik mana itu? Yang saya komunitas saya itu yang barusan tadi. Yang barusan lagi itu namanya Uni Health. Uni Health. Tulisannya Uni Health. Uni Health ya. Berarti istri dari Uda Health. Uni mungkin union ya kali ya. Nggak tahu ya. Universal. Universal. Menyeluruh ke semua. Kesehatan secara keseluruhan. Yes. Uni Health itu perusahaan ya Pak ya? Perusahaan atau bisnis atau MLM bukan sih? Gitu. Kalau gini, jadi Uni Health itu adalah anak perusahaan daripada Soho Farmasi. Soho Farmasi. Soho Farmasi. Yang sudah 74 tahun ya, 75 ya. Berarti dari tahun berapa itu? 46. 1946 berarti 75 lah, 75 tahun. 75 tahun ya, benar 75 tahun. Yes. Berarti ini yang bagian kedua nih, marketing ya. Marketing. Nah, artinya kalau bikin kafe atau tempat makan, rumah makan atau makanan atau rombong yang di jalanan begitu, Pak Kus menyarankan untuk yang ketiga sebetulnya, bisnis mandiri. Yaitu yang tadi apa? Uni Health tadi ya, Soho Farmasi, betul ya? Soho Farmasi. Nah, coba Pak Kus ceritakan Pak Kus supaya teman-teman yang MPP atau pensiunan nih langsung nih, Kang Masku, Mbak Yuko semua nih ya di sini. Coba bisnis mandiri itu kayak apa? Jelaskan Pak. Tadi kok Pak Kus bilang Uni Health pabrik, Soho Farmasi itu bukannya pabrik yang obat-obat begitu? Ya, kalau saya dulu memang begitu. Ini segmen 4 nih, segmen 4. Pertama kali ya saya tanya waktu itu, apa sih Uni Health itu? Coba Pak Kus kasih tahu sekarang. Terus saya tanya pada waktu itu, apa sih Uni Health itu? Jadi memang Uni Health itu ada salah satu perusahaan dari Soho Farmasi. Nah, Soho Farmasi itu tadinya memang memproduksi vaksin. Tapi pada injection. Jadi kemudian dia memproduksi pada tahun berapa ya, saya agak lupa tahunnya. 60-an. Itu dia 60-an ya. Dia konsentrasi untuk nutracetika. Nah, nutracetika. Jadi artinya apa tuh Pak nutracetika? Nutracetika itu bahan pilihan, bahan herbal, bahan alami yang diproses secara farmasi, yang melalui uji klinis, uji toksin, dan uji stabilitas. Pokoknya ya memang kalau bikin obat lah, tapi itu bahannya dari bahan alami. Berarti herbal berkhasiat obat gitu ya? Berkhasiat obat. Perhatikan pemirsa ya Bapak Ibu ya, herbal berkhasiat obat. Terus Pak. Pada waktu itu memang Soho itu mempunyai jalur adalah ke apotek, ke dokter. Ke apotek dan ke dokter satunya. Tetapi kemudian muncul ide dari pemiliknya namanya Pak Tan yang di sini ya. Pak Tan Eng Liang. Pak Tan gambarnya ada di atas. Pak Tan Eng Liang itu menginginkan itu bisa menjadikan semacam direct selling. Direct selling. Bukan multi level marketing, bukan MLM ya. Kalau saya melihat direct selling. Direct selling yang unik ya di Indonesia, karena direct selling yang menginduk kepada produsen. Jadi langsung ke produsen. Jadi supportingnya, kalau yang kita lihat direct selling yang lain itu tidak punya pabrik di Indonesia. Dia pabriknya dari luar. Kemudian ini sebagai direct selling di Indonesia saja. Tapi kalau ini adalah semua produksi ada di Indonesia. Nah itu yang kawasan mana ininya? Di Pulau Gadung. Pulau Gadung berarti
Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Oh iya. Ya, pada saat itu pabrik-pabrik. memang saya langsung ke produksinya. Oh, Saya lihat langsung berkunjung ke produksinya. kenapa mau langsung itu? Apa mau tak delok langsung gitu kan? Ya. Kalau bisnis lain kan nggak bisa lihat langsung. Ya, itu untuk berikan keyakinan kepada kita. Mm-mm. Ya, di Soho Farmasi itu dari sekian banyak kantornya itu, Iya. mungkin ada kali separuh lebih itu memang riset. Wow. Dari separuh lebih itu kantornya tuh ini riset. Jadi dia mengatakan penelitian laboratorium itu bukan hanya produksi baru, Iya. tapi produk yang lama pun selalu diteliti untuk Diteliti, pengembangan dan efek sampingnya. R&D-nya ya. R&D-nya itu bagus Research sekali. and Development. Oh, keren. Di situ saya melihat bagaimana proses produksi pun kita juga ditunjukin. Bagaimana kita produksinya, bagaimana begitu higienisnya. Yes. Jadi manusia hanya sebagai alat bantu dan semua dilakukan dengan mesin. Wow. Jadi segitunya menjaminnya secara higienisnya. Wah, berarti kalau untuk teknis itu bisa di video Pak Kus berikutnya ya tentang yang Soho Farmasi. Iya, Tapi pada waktu kenapa? kita berkunjung ke sana ya. Yes. Nah, pertanyaan saya kenapa Pak Kus memilih akhirnya memilih yang nomor 3 ini, bisnis mandiri dan kok perusahaannya UniHealth Soho Farmasi dibanding 2 yang tadi? Betul. Karena gini, saya pertama yakin dengan produknya. Oke. Karena memang pertama kali saya akan mencoba produk kan. Dan pada waktu itu saya punya masalah dengan persediaan saya. Oke. Jadi persediaan saya kalau jalan agak sulit, kemudian bangun tidur saya harus menyesuaikan diri baru turun dan tangga itu penderitaan sekali dan saya mengalami osteoporose. Enggak sampai ini. Maaf, kruk. Enggak sampai Enggak ya? enggak. Sampai hanya saya sampai sempat berhenti nge-gym karena saya nggak nyaman dengan persediaan saya. Jadi saya terbantu dengan salah satu produk yang dulunya Osteoforte. Dan sekarang disempurnakan lagi menjadi Osteobooster. Itu jadi jatuh cinta saya di situ sebenarnya. Fantastis. Jatuh cinta dari situ dan ternyata produk-produk lain jauh lebih keren daripada yang itu. Jadi seperti saya sudah mengkonsumsi Astagol itu. Sekarang pun nggak ada masalah ya? Nggak masalah, karena itu tidak menjadi masalah. Jadi itu walaupun kita konsumsi tiap hari, itu justru akan lebih bagus. Coba tawarin dong kepada rekan-rekan rencang-rencang sedoyo gitu. Ayo Bapak Ibu yang memang mau mencobi apa ya bahasanya cubi. Nyobi. So bahasa Jawa loh Stan. Coba ditawarkan kepada kawan-kawan, maksudnya barangkali pengen mencoba sebelum menggeluti ke sini Pak. Kalau mau coba produk juga boleh. Iya. Hubungi saya aja, saya akan kasih sampel. Ada nomor telepon, Pak Kus sebut aja di sini. Di 0816 73 3507. Ulangi Pak Kus. 0816 73 3507. Tuh, ada di bawah sini nanti ya. Oke. Itu nanti kalau mau datang langsung bisa. Coba produk boleh. Kemana? Hubungi saya aja. Di mana lokasinya di sini? Oh di kantor Carrington. Di Carrington ya, lokasinya nggak jauh dari rumah sakit. Jauh dari Hermina. Oh, pantas. Sebelah sini nih Hermina. Hermina Galaxy ya. Yes. Bukan, karena dia ada Hermina juga. Yes. Ya, di di dekat Mitra. Sumarekon sana. Bukan. Oh Mitra sana. Oh iya. Di sini. Pokoknya ini Grand Galaxy ya. Yang rumah sakit Hermina Galaxy. Jadi nah, satu lagi. Lanjut terakhir ini Pak Kus. Oh, dari tadi terakhir, iyalah, karena terus tereksplor ya. Yang ketiga tadi Pak Kus, ya. Setelah Pak Kus beberapa bulan menggeluti dan Pak Kus menemukan Eureka, akhirnya saya menemukan, gitu kan? Eureka. Itu hal-hal apa yang menarik Pak Kus bisa menemukan dan bersyukur ketemu UniHealth Soho Farmasi tadi, dan Pak Kus menyarankan, menghimbau kepada yang menonton, yuk sama-sama ke komunitas SPBS sambil menggeluti UniHealth ini. Monggo Pak Kus. Ya, nomor satu adalah kita
sebagai orang pensiun ini adalah mental. Mental ya. Mental. Kita di kelompok di komunitas ini, SPPS ini, kita saling mendukung satu dan lain. Oke. Dan itu yang paling utama adalah kita selalu ada pelatihan. Baik itu pelatihan produk maupun pelatihan secara improvisasi skill improvement. Itu segala dilakukan. Dan yang jelas kita punya tujuan yang jelas. Yeah. Kita mau kemana? Dan itu dibimbing oleh mentor kita yang luar biasa, Mr. Tevi. Gini, kalau kita cari mentor itu orang yang memang sudah berhasil pembimbingnya ya. Okay. Jadi Mr. Tevi sudah membuktikan bahwa di komunitas ini Mr. Tevi mempunyai prestasi yang cukup bagus. Nanti kalau apakah prestasi itu nanti Mr. Tevi akan menjelaskan. Wah. Dan kita harus trust, kita harus percaya dengan mentor gitu. Yang paling pertama, karena bagaimana? Kita akan juga menjadi mentor bagi orang lain kan. Kalau kita nggak trust pada mentor kita nanti nggak dipercaya dengan nama menti kita kan gitu dan sebagainya. Artinya nomor satu kalau saya melihat di sini adalah spirit yang harus kita jaga. Jangan sampai kita udah pensiun tapi spirit kita jadi ikut pensiun. Mantap. Jangan. Karena kita ini menurut penelitian orang pensiun umur berapa sih? 56 kan? Ya. Menurut penelitian atau menurut data riset dari lansia. Itu rata-rata saya nggak tahu, besok dipanggil Tuhan kita nggak tahu ya. Tapi rata-rata orang 73 tahun baru ada yang 80, ada yang 90, ada yang 60, tapi rata-rata 73 tahun ada harapan hidup orang di Indonesia. Nah, sekarang kita usia 56 kan? Kan 73 dikurangi berapa? Masih cukup lama. Kalau kita menurunkan misalkan kita nggak ada termotivasi, kita sudah merasa hidup tinggal nunggu mati gitu ya. Kita kalau bisa ya kita tetap dipakai sebagai alat lah untuk bisa memberikan berkat kepada orang lain. Kemudian kita bisa tetap bisa menemani anak-anak kita. Syukur kita bisa menemani cucu kita itu dan kan cicit. Nah, cicit alhamdulillah. Jadi artinya yang paling penting adalah kita jangan mematikan bahwa pensiun hanya 56 itu gerbang baru ya sebetulnya. Iya, itu sebagai langkah status aja. Jadi kita tetap harus, bagi mereka yang memang suka belajar, suka mengajar ya mengajar. Melakukan pelatihan jadi trainer dan sebagainya, itu suatu passion. Kalau saya seorang dosen sudah pensiun, tetap kita menjadi mentor. Ya, kita bisa mengajar kepada orang lain sehingga kita merasa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau dia memang menguasai produk, dari dulu orang memang menguasai produk, ya bagus. Dilatih, dia melatih juga dan melatih diri sendiri dan melatih orang lain bagaimana menjual produk. Nah, tapi yang paling penting kalau di sini saya terus terang bisa dibayangkan nggak seorang orang finance seperti apa sih sikapnya? Orang finance biasanya jutek. Jutek kalau nggak A, B salah dikembalikan. Itu ya saya lakukan dulu. Laporan dari produksi, dari marketing salah balikin. Pengakuan. Saya dulu memang di kantor terkenal jutek. Jutek banget. Kalau nggak jutek, beda banget sekarang nih, ceria gitu. Kalau nggak jutek, nanti laporannya nggak siap. Jadi kalau saya tanggal 5, saya harus jutek. Kalau nggak jutek, baik hati dia telat. Saya yang kena. Jadi profesi itu menuntut saya untuk jutek. Nah, tapi sekarang kan sudah nggak ada tanda seperti itu ya. Saya harus coba juteknya gimana Pak Gus? Terakhir kali saya sudah lupa. Saya sudah melupakan jutek jadi. Itu kan lebaran lama. Lebaran baru kita harus semangat menjadi orang yang memberkati, menjadi orang yang ya kita pokoknya menjadi orang baru lah. Menjadi pensiun, menjadi lahir baru. Jadi kita menjadi lahir baru, menjadi pensiun jadi baru, sehingga kita nggak usah lah kalau dulu. Kalau ketemu Pak Cucus dulu kan jutek, ya ada itu dulu gitu. Good, bagus. Wah, menarik banget ya pemirsa ya. Kasih tepuk tangan dong, walaupun kita nggak dengar. Berarti Pak Gus,
sebagai akhir dari video kita, Pak Kus. Pak Kus berarti menyarankan teman-teman untuk join aja dulu di komunitas SPBS kita ini ya. Sebenarnya kalau join gini, join itu adalah join ini nih, mencari komunitas sehat dan produktif ya. Iya. Tapi gini, artinya kita itu mengisi hidup kita dengan yang lebih positif. Yes. Gak jangan dulu wah suruh jualan, enggak. Yang paling penting adalah mengolah semua. Iya, artinya gini, tujuan kita ada beberapa dari saya dulu awalnya bergabung hanya untuk sehat. Iya. Saya memang tertarik, saya sehat fisik sehat. ya. Ya, sehat fisik. Dan kemudian saya mendapatkan komunitas yang baik yang menjadikan saya lebih bahagia. Nah, secara otomatis kalau saya memanfaatkan, kemudian saya merasakan kan testimoni kepada teman bahwa wah harusnya sehat, terus saya juga bercerita saya minum Astagold nih. Iya. Astagold itu ada astaxanthin, bahannya Iya. astaxanthin. Itu meregenerasi seluruh sel tubuh kita. Keren. Bukan hanya dari badan luar tapi juga di dalam. Yes. Nah, pada saat saya melakukan tes yang namanya metabolic age pada waktu umur usia 50 usia sel. 57 kemarin Iya. saya melakukan metabolic Oke. age. Itu di usia 43 di metabolic age-nya. Nah, sehat banget. itu bukan fisiknya ya. Fisiknya tetap tua kayak gini. Selnya. Tapi internalnya saja 43 tahun pada saat saya usia 57 tahun. Nah, itu artinya apa? Saya bercerita. Iya. Kemudian saya tes gula dan sebagainya. Ayah saya tuh diabetes dan meninggal karena diabetes. Oh, ada tuh videonya ya Nah. di channel YouTube-nya Pak Kus. Sehingga atau- saya juga mengkonsumsi produk yang namanya glucosamine. Kayu Produk manis. Kayu manis itu dalam bentuk susu. Bentuk susu. Glucovit namanya. Glucovit. Karena saya belum terkena glucosamine, glucovit. Iya. Saya beberapa saat minum untuk mencegah kenaikan gula saya. Gula saya 70. Gula normal sebelum luar biasa. puasa. Jadi artinya itu yang harus kita jaga. Yes. Pertama kali karena apa? Saya merasakan penderitaan ayah saya pada saat dia mengalami diabetes. Oh. Sehingga saya tidak ingin seperti itu. Iya. Ya, sehingga saya harus mengkonsumsi produk-produk walaupun saya harus mencegah lebih baik dari mengobati. Yes, amin. Nah, Betul. di sini ini ada banyak produk-produk yang tidak hanya bagi orang sakit, tapi untuk mengantisipasi. Wah. Contohnya kalau susu Iya. glucovit itu bisa untuk mengantisipasi. Iya. Selain kita juga mengurangi asupan makan, kita sama dengan makan satu piring itu. Oh, Tapi kenyang. kemudian kita juga menurunkan kadar gula. Kadar gula. Kemudian astaxanthin, astagold, astagen itu ada untuk menjaga stamina. Kalau fitness teman keponakan saya, Iya. itu yang biasa fitness 3 set, begitu itu ngos-ngosan minum astagold Iya. hanya 3 hari Iya. bisa 5 set nggak ada capeknya. Wow. Artinya gini, itu adalah baik untuk para atlet. Atlet. Astagold itu untuk atlet, Atlet, ya. untuk para atlet yang biasanya mengkonsumsi atlet. Info detailnya ada juga di komunitas kita Ada, nanti ya. ada. Wah. Artinya gini, produk-produk di sini bukan hanya untuk orang sakit, Siap. tapi untuk orang sehat, orang yang ingin sehat. Jangan sampai sakit. Wow. Itu yang paling penting. Kalau nama jualan obat orang sakit biasa. Yes. Nah, di sini bahkan untuk anak-anak kecil pun, Ada. anak yang usia 1 tahun ke Untuk atas, cucu kita. untuk cucu kita, itu sungguh-sungguh. Itu untuk apa? Kids series itu. Kids series namanya. Oh. Itu adalah untuk mempersiapkan anak dari awal. Yes. Bahkan dari kandungan Udah ada juga. sudah ada. Karena 1000 hari perkembangan anak itu mulai dari kandungan. Itu sudah dipersiapkan oleh UniHealth. Jadi UniHealth itu mulai dari kita belum lahir, masih berupa zigot dan kita udah ada apa? Kesehatan. Anak lahir itu sudah ada kesehatan. Pada saat kita dewasa, kita udah ada. Jadi, orang sakit pun ada. Jadi semuanya itu berubah dari bahan alami dan diproses secara farmasi. Keren. Yeay. Berarti saya juga simpulkan komunitas SPBS ini olah fisik, olah hati, olah pikir, olah mental, dan olah rasa. Olahraganya di mana dong? Fisik. Oh, olahraga. Yeah.
Iya kan? Olahraga di fisik ini. Nah, makanya ini keren banget. Ini ada presentasinya nanti di website landing page-nya di carrington.magosaistar.com atau cucus.my.id ya teman-teman ya. Dan juga bagi Kang Masku, Mbak Yuku semua yang ingin join ke komunitas SPBS ya, itu Pak dosennya lagi pakai kemeja biru ini gitu ya. Dan salah satu co-foundernya adalah Bapak FX Kus Harjito ya. Itu silakan join di situ. Jadi tuntunannya kalau masih bingung juga ada ya di nomor telepon tadi. Lewat WA boleh, lewat telepon boleh. Namun nomornya berapa Pak Gus? Monggo tolong disebut lagi. 0816 Iya. 73 Iya. 3507. Oke. Berarti sebagai pesan di akhir video ini Pak Gus, saran dari Pak Gus 30 detik dimulai dari sekarang. Ya. Saran saya bagi Nah, jadi ya. Iya. Waduh. Saran saya bagi teman-teman yang senasib dengan saya mendekati usia-usia pensiun ya. Memang mungkin kalau se-ekstrim saya untuk pensiun dini, mungkin bisa ada beberapa orang yang siap, ada yang tidak. Ya. Tapi yang memang pensiun secara normal pun sebenarnya kita bisa persiapkan sebelum masa pensiun. Misalkan pada saat 1 tahun sebelum pensiun biasanya masa-masa di mana kita sudah tidak punya tanggung jawab secara penuh ya. Biasanya 50%. Pikiran kita hanya 50% karena akan dihandle oleh pengganti kita. Nah, 50% itu kita isi dengan apa yang harus kita lakukan setelah kita bebas tugas. Nah, itu harus kita rencanakan. Kemudian dari awal kita sudah membudgetkan uang ini untuk apa ya. Jangan sampai nanti pada saat biasa kalau kita terima sebulan kan kecil-kecil gitu ya. Begitu terima duit banyak tuh kadang-kadang kita tidak rasional. Yeah. Jadi akhirnya buntutnya kadang juga maaf ini pengalaman yang banyak terjadi. Yeah. Itu saudara juga udah banyak yang minjem. Udah listnya besok kalau boleh kalau mereka ini aku nanti pinjam buat DP ini ya, buat DP ini ya. Itu kalau kita punya rencana, kita udah tahu posnya mau kemana. Betul. Nah, artinya seperti contohnya, kalaupun kita nilainya tidak seberapa, jangan sampai itu menjadi masalah. Artinya pada saat kita sudah tidak bekerja dan uang pensiun itu digunakan tidak bijak, dia akan menjadi masalah di kemudian hari. Kalau bisa dengan uang pensiun kita gunakan katakan seperberapa lah, katakan seper 5 kah persen, yang 4/5 kita dulu, kita tahan sampai kita menemukan benar bisnis yang bagus. Yes. Nah, itu satu cara ada seperti itu. Nah, pada saat 50% kita kapasitas kita sebelum menjelang pensiun itu kita pakai untuk mencari, atau ibaratnya kalau surfing ya, kalau mencari kalau orang mencari berselancar, cari komunitas yang sesuai. Ya. Jadi komunitas di sini universal. Semua orang dengan latar belakang apapun, dengan suku apapun, dengan agama apapun, dengan semuanya akan menerima kita semuanya. Karena kita di sini adalah multi universal ya, universal. Nah, di situ seperti contohnya saya pada waktu saya menjelang usia 50 saya mencari komunitas 50 plus. Jadi itu juga karena buat secara mental saya dipersiapkan. Kemudian setelah benar-benar pensiun saya mencari, karena kalau sebelum pensiun kan saya tidak berpikir untuk mencari komunitas yang bisa menghasilkan uang. Ya kan? Saya mencari komunitas yang bisa mendukung mental saya di usia persiapan pensiun. Tapi pada saat kita pensiun, kita cari komunitas yang bisa menghasilkan, karena sebagai pengganti penghasilan kita pada saat kita masih bekerja. Pada pensiun kan pasif. Kalaupun tabungan lama-lama akan habis. Betul. Nah, itulah kadang-kadang banyak orang yang setelah pensiun terus jadi menarik diri dari lingkungan. Karena dia, nggak enak sih kalau kumpul nanti traktiran, gua nggak mau traktir kata misalkan. Nah, kan nggak enak juga kalau kita udah pensiun terus kita menarik diri. Justru dari menarik diri itu kita malah jadi semakin jauh dari teman-teman, semakin jauh dari rezeki. Ya, tapi kalau kita
selalu ada komunitas kita ketemu, kumpul, rezeki pasti ada. Amin. Jadi itu yang harus. Tetapi yang bersilaturahmi karena kita membuka diri kepada orang lain. Itu yang paling penting. Jadi janganlah pensiun sebagai akhir dari segalanya. Seakan-akan kiamat, jangan. Kita masih punya 56 ke 73 berapa? Masih lama kan? Masih lama. Mosok ya kita hanya duduk pedahan, kongko-kongko, ngopi. Cocok tanam. Ya tanam nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Karena saya punya teman bercocok tanam dia berhasil. Amin. Karena teman saya itu bercocok tanam, tapi dia pakai bahan-bahan makanan semuanya sendiri. Hidroponik gitu ya. Hidroponik. Kedua dia beternak juga, tapi makanannya bukan dari pabrik, dia buat dari tanaman. Betul. Itu saya punya teman yang punya semangat seperti itu. Yes. Dia beternak tapi bukan dari makanan pabrik, tapi dia mencoba dari dia bikin sendiri. Oh, keren. Karena tanaman itu buat makanan dia. Yes. Beli pokoknya aja jagung dan sebagainya, tapi yang lain dia saling mutualisme. Nanti kabarin ke beliau ikut ke SPBN. Nah, iya. Artinya gini, apapun jadi yang paling penting adalah ucapan syukur dan berterima kasih ya. Itu yang paling utama. Jadi kita pada saat pensiun kita harus bersyukur, berkali-kali ucapkan terima kasih Tuhan karena kami memberikan sehat. Karena satu sehat dulu yang menurut saya paling penting ada sehat. Kemudian kita menerima aja lah, menerima diri kita apa adanya. Yes. Jadi penerimaan diri itu paling penting. Kita nggak usah bilang mengakui bahwa kita udah pensiun, udah. Yeah. Jadi kita nggak usah udah pensiun tapi kita masih pikirannya masih di masa lampau ya. Istilahnya Mr. Tevi jubah. Oh iya. Jubah ya. Jubah kita dulu waktu kepala divisi, direktur, gitu. Pakus apa? Deputy, ya gitu deh. Jadi artinya jubah kita kalau udah kita pensiun udah lepas jubah kita. Iya. Jadi jubah yang baru adalah bukan berarti jubah pensiunan enggak. Iya. Jubah sebagai kita memulai. Jadi kita artinya kita dulu misalkan kita punya otoritas karena kita punya jabatan gitu. Iya. Ya udah kita sekarang sebagai sesuatu yang sama. Yes. Itu yang paling penting. Artinya nggak usah lah kita lepas lagi jubah kita yang kemarin. Yes. Kita mulai dari hidup baru dan kita mencari teman yang baru sehingga itu akan membuat semangat hidup kita akan lebih hidup. Yeah. Yang paling penting itu justru itu yang membuat kita akan terapat lebih sehat, yang paling lebih semangat. Dan itu akan membuat kita akan moga-moga secara fisik karena umur ada di tangan Tuhan. Yes. Makanya kalau saya bangun pagi saya terima kasih Tuhan kan dikasih umur masih kasih umur ya kan. Ya. Kita akan menyesal kalau kita mati muda karena sakit. Yes. Karena kita tidak merawat tubuh kita. Yes. Tapi kalau kita mati muda karena memang Tuhan yang memanggil, ya kita gak apa-apa. Yes. Jangan sampai kita, aduh kok sakit-sakitan, gara-gara gua gak pernah menjaga kesehatan, tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan sebagainya. Itu menyesal. Tapi kalau kita sudah sehat dan akhirnya memang Tuhan berkehendak lain itu di luar. Makanya kita hanya bisa mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Itu aja ya. Doakan Pak Gus. Baik Bapak Ibu, Kang Masku, Mbak Yuku, semua yang ada sambil menonton dan juga mungkin anak-anak muda yang masih terus juga mengikuti sampai selesai video ini. Stevie Lengkong dan Pak Kus Harjito mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai video ini. Kami mendoakan agar semua yang menonton diberikan sekeluarga besarnya ya, diberikan selalu kesehatan. Amin. Juga diberikan selalu panjang umur. Amin. Dan terhindar dari paparan virus dan sakit penyakit. Amin. Dan juga kami doakan agar semua yang diperlukan sekeluarga besar itu selalu dicukupkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan terutama tadi yang dibahas oleh Pak Kus, selalu bahagia. Amin. Nah, untuk itu saya dan Pak FX Kus Harjito akan undur diri. Bagi yang memang mau join di komunitas SPBS yang kami selenggarakan sudah cukup lama ya Pak Kus ya, udah 1,5 tahun lah, udah lewat gitu ya. Itu bisa ada di link
atau deskripsi di bawah ini. Ada yang mau chat langsung ke Pak Kus sebagai master konsultan bagi para pensiun ya, happy retirement, bisa langsung ke Pak Kus. Bagaimana nih Pak Kus begini-begini, karena mungkin kan merasa ya seumuran, kalau Stevie kan masih di bawah saya misalnya kayak gitu, monggo gitu karena. Dan bagi yang sudah join dan juga ingin ngumpul tatap muka atau Zoom, kita juga ada jadwal per minggu, itu bisa 2 kali 3 kali jadwal Zoom atau webinarnya bersama kami ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe berlangganan yang di bawah merah video ini, lalu juga bagikan aja video ini ke siapa saja karena pasti bermanfaat ya. Bagus ya, happy retirement ini. Dan ini serialnya akan terus ada di channel barunya Stevie Lengkong dan di channel barunya Pak FX Kurs Harjito. Nanti kita umumkan di kolom deskripsi atau di WhatsApp group, dan kita umumkan di sosial media kami semua masing-masing. Saya Stevie Lengkong. Saya Kus Harjito. Sampai jumpa lagi di video-video bermanfaat lainnya berikutnya. Bye-bye. SPBS Uni Health Family, semangat, sehat, yes, race to the stars. Jos, keren kan kalau udah kayak gini? Mati. Nggak apa-apa, mesti nonton. Ini kan biasanya kalau habis wawancara atau itu kan ada kayak gini-gini gitu, 20 detik biar orang tahu wah kita ternyata selesai. Nyantai kan, kita udah bikin video kayak gini ada settingnya, nggak ada latihan itu ada. Tadi ada Starbucks juga. Iya, nonton gitu, masuk suaranya, ini masuk. Jadi orang tahu bahwa nggak di konsep, ngalir aja kayak air. Waktu naik level gitu ya. Oke. Ini kita cut ya. Terima kasih yang udah nonton. Di sini ada Cahaya Atahira, thank you. Ada Michael Yakobo Latuhizin, thank you. Di sini ada Suryani Hutatia Horas, Ibu Pendeta. Di sini ada juga Sarmet Nababan, Siantar Horas, dan Zulima Uni Health di Kendari. Dan juga banyak juga yang nonton ya. Salam sukses ya. Sampai jumpa.